Shalom. Shalom. Ini bangkunya banyak yang kosong. Mungkin boleh maju sedikit. Yuk kita penuhi yang depan aja. Karena kita mungkin hari ini karena bertepatan dengan hari raya Imlek, banyak yang libur, berkumpul sama keluarga besar. Jadi kita boleh maju sedikit ya. Saya lagi ya, saya mau sapa. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Ada sukacita pagi ini? Amin. Amin. Kok yang jawab singer aja nih ya? Saya nggak mendengar bapak ibu-ibu ini menjawab saya. Gimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Luar biasa ya. Ada sukacita? Amin. Amin. Angkat tangannya dong. Kita kasih tos kanan kirinya. Ada sukacita. Saya bersukacita hari ini. Saya bersukacita hari ini. Yuk. Haleluya. Oke, seberapapun kita yang hadir di tempat ini, kita percaya bahwa Tuhan ada buat kita. Kita memuliakan nama Tuhan, kita mau menguduskan Tuhan, karena ini harinya Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Kita mau berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, Bapak. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kau Allah yang hebat, Bapak. Kau Allah yang dahsyat. Bapak, kalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhan. Biar dalam ibadah kami ini hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Urapi kami, kiranya Kau memberkati juga teman-teman kami yang belum hadir Tuhan di tempat ini, Tuhan. Percepat langkah mereka, Tuhan, supaya mereka bisa berkumpul kembali di tempat ini, Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapak, kami ingin memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menguduskan hari Tuhan. Hari ini hari Tuhan. Kita mau menguduskan nama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau puja ini. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kudus
yang kudus. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari Bapak Ibu saudara katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, haleluya. Masih semangat puji Tuhan? Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan, amin. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari
Kita semua percaya sama Tuhan. Saat kita berdoa sama Tuhan, belum tentu Tuhan jawab. Amin. Tapi Tuhan pasti memberikan pada saat yang tepat. Meskipun kita di dalam kesesakan, kita dalam ketidakberdayaan, Bapak Ibu mari tetap kita berdoa dengan Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian ini. Pujian ini diciptakan oleh tim musik kami. Bapak Ibu mungkin belum baru diperkenalkan kemarin pada saat Natal. Mungkin ada yang belum hafal. Kita mau angkat pujian ini ya. Dalam sekali ini lagu. Saya pribadi tersentuh dengan lagu ini. Kita sama-sama mau menyanyikan lagu ini. Dalam setiap musim di hidupku, ku tahu tangan Tuhan menyertai. Saat di dalam kesesakan, ku tahu Tuhan yang beri kelegaan. Namun ajarku Tuhan untuk tetap setia, walau sekalipun tanganmu tidak menolongku, hatiku tetap percaya Yesus baik dalam hidupku.
Engkau lihat hati-hati yang terpesona akan kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau tuntun kami sampai hari ini. Kami juga percaya kalau Engkau akan tuntun kami sampai pada kesudahan. Bapa, kalau sebentar kami mendengar firman-Mu, kiranya Engkau Allah yang berfirman atas setiap kami, yang mengurapi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara semua. Wow, puji Tuhan. Bersyukur hari ini ada orang-orang yang mau memberi hatinya, memberi waktunya, memberi hidupnya, melayani Tuhan. Mungkin yang di atas mimbar, ada yang melayani di bawah, terima jemaat, ada yang melayani di sekolah minggu. Enggak cuma pelayan, jemaat juga mungkin ada yang langsung merayakan Imlek, tapi ada juga yang menyempatkan diri untuk datang beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Nah, berhubung hari ini tepat dengan perayaan Imlek, sekalian saya mengucapkan dulu. Apa ucapannya ya? Kungsi Sindian Mungtan. Apa sih itu? Nah, kalau kita biasa di luar ngomongnya apa? Kungsi Pacai. Sindian Bible. Apa sih artinya? Nah, coba slide-nya dong boleh. Kayaknya saya harus mikir ya. Kita kalau di luar biasa gini, Kungsi Pacai. Kita pikir orang-orang etnis Tionghoa itu bilangnya selamat tahun baru, padahal enggak loh. Tuh, semoga cepat kaya. Kungsi Pacai itu semoga cepat kaya gitu. Tapi hari ini karena dalam kegiatan ibadah juga saya sesuaikan jadi Kungsi Sindian Mungtan. Selamat tahun baru. Mungkin itu adalah apa? Kasih karunia Tuhan biar menyertai kita di tahun baru. Amin. Jadi bukan cuma kaya, bukan cuma bahagia, tapi ada penyertaan Tuhan kemana kita berjalan. Amin. Kalau etnis Tionghoa tiap kali ngomong tahun ini kaya ya, tahun ini makin kaya ya. Gitu. Makanya kita kalau orang etnis Tionghoa itu biasa diajar gini, kerja itu sebelum matahari terbit, pulang itu setelah matahari terbenam. Nggak boleh kena matahari kerja. Bukannya nggak boleh jadi kuli, bukan, boleh. Maksudnya orang belum kerja kamu harus mulai. Orang sudah selesai kamu perpanjang sedikit lagi. Gitu. Kenapa? Ngejar kaya. Nah, gitu. Nah, kalau hari ini kita ngomongin tentang budaya Imlek ya. Jadi ucapan tahun baru itu sebetulnya ada aturannya juga. Sekalian saya ajar. Ada yang merayakan Imlek siapa aja? Boleh saya mau lihat tangan-tangannya? Satu, dua, oh lumayan. Untuk yang tidak merayakan sebetulnya ini bagus. Untuk kita tahu bersama juga kenapa. Jadi kalau kita ngucapin itu biasanya tandanya tangan kanan di dada, tangan kiri ngepal tangan kanan. Biasanya kan begitu, gini. Tangan kanan itu perempuan, tangan kiri itu laki-laki. Maksudnya melindungi. Meskipun laki-laki imamnya, tapi ternyata tangan kanannya tetap perempuan loh. Nggak ada yang amin nih perempuan. Amin. Jadi aturannya gini, untuk yang sesama umur kita taruh di dada, sesama umur. Sampai yang lebih tua ditaruh di bawah hidung. Kalau sama Tuhan gimana? Di atas kepala dong. Di atas kepala dong. Nah, jadi banyak kali orang yang Kristen itu merasa gagal. Maksudnya orang tuanya kalau anaknya itu jadi Kristen merasa gagal jadi anak. Kenapa? Merasa bersalah sama nenek moyang katanya. Jadi budaya-budaya hilang. Padahal enggak juga. Budaya itu kalau baik kita boleh pelihara kok gitu. Tapi banyak budaya sudah bercampur dengan agama. Jadinya campuran. Budayanya bagus, tapi karena agamanya beda, jadinya kadang-kadang ada sedikit perbedaan gitu, karena ada campuran tadi. Nah, boleh nggak sih kita merayakan Imlek? Coba next slide. Nah, orang Chinese atau etnis Tionghoa itu sering disebut the Jew from the East. Jew itu Yahudi. Yahudi itu dibilang Jewish.
Kalau Chinese, Jew from East, Jew is sama aja lah ya, Jew is, Jewish gitu. Kenapa sih dibilang begitu? Karena memang next, kalau kita lihat garis keturunannya itu dari Adam, beranak Set, Enos, Kenan, Nuh, Sem, Arphaxad, Shelah, Eber. Nah, masalahnya adalah ketika dari Nuh kita lihat umur paling panjang itu ada Metusalah. Begitu Metusalah wafat, air bah turun. Begitu Metusalah pergi dari dunia, seisi dunia kecuali Nuh metu semua, keluar semua. Nah, dari Nuh di reset, bumi di reset, isinya cuma Nuh sama anak-anaknya, menantunya. Nah, next slide. Jadi dari Nuh ini muncul namanya Sem, Ham, Yafet. Kalau kita lihat keturunannya dari Sem, keluar lagi yang namanya Yobab. Sem itu menguasai, nanti akhirnya keturunannya hidup di daerah Asia. Ham itu daerah Afrika, sementara Yafet itu daerah Eropa. Nah, Sem ini dipercaya dalam sejarah Tiongkok, kalau kita belajar ya tentang sejarahnya, itu ada mitologi tentang 3 Mahadewa dan 5 Kaisar Langit. Itu dipercaya Nuh itu salah satu dari 5 Kaisar Langit. Jadi keluarga Nuh, 3 Mahadewa itu dipercaya sebagai trinitas. Nah, yang kalau jadi kemungkinannya etnis yang tinggal di daerah Asia adalah keturunan Sem. Tapi ternyata nggak juga. Kita buka di Kejadian 9 ayat 27. Biar buka Alkitab semua. Bahkan nggak usah ditampilin Alkitab. Yang nggak ada Alkitab, boleh angkat tangan, kita bisa sediakan Alkitab untuk Anda baca. Ketemu? Sedia? Kejadian 9 ayat 27. Ya, saya baca ya. Kejadian 9 ayat 27. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, hendaklah ia tinggal di dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Jadi ini ada berkat Nuh untuk Yafet. Yafet itu dikasih berkat gini, biar dia boleh tinggal dalam kemah Sem. Jadi gini, Sem yang tinggal di area Asia, wah, Tuhan diskon. Oke. Sem yang tinggal di daerah Asia, itu kalau baca di Kejadian 10 ayat 30 dibilang gini, Sem itu keturunannya tinggal dari Mesa ke Sefar, pegunungan sebelah timur. Jadi dari timur dia langsung menyebar ke arah timur, itu keturunan Sem. Tapi berkat Yafet bilang gini, dia biar tinggal dalam kemah Sem. Artinya gini, dalam keturunan Sem yang Asia masih ada keturunannya Yafet juga tercampur. Nah, terus berkat berikutnya gini, Kanaan menjadi hambanya. Kanaan itu siapa? Keturunannya Ham. Orang menjadi Sem atau orang Semitik itu tandanya kulit kuning atau kulit putih, orang Asia. Tapi kalau Yafet, kalau Ham itu orang-orang yang berkulit hitam. Yafet itu biasanya orang Eropa yang kulitnya merah, coklat gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat garis keturunannya, kemungkinan besar orang di Asia termasuk di China itu keturunan Sem, karena nama Yobab itu keturunan Sem yang pergi memisahkan diri ke daerah pegunungan timur, itu tercatat dalam sejarah juga. Oke, nah jadi sebetulnya kalau hari ini kita merayakan Imlek, etnis Tionghoa, boleh nggak sih kita sebagai Kristen merayakan Imlek? Ini ngomongin kebudayaan dan agama, boleh nggak sih? Pertama kita mau fokus dulu. Sebetulnya Imlek itu ngomongin apa sih? Imlek itu sebetulnya kan ngomongin, ada slide apa ya berikutnya ya? Coba. Nah ini dia yang diomongin Imlek. Kayaknya saya minggir beneran deh. Tadi saya nungguin nggak ada Tian Mimi ya. Nah ini sih yang diomongin sama Imlek nih. Fu. Apa itu Fu? Kelupaan, hoki katanya.
beruntung gitu. Ini yang ngomongin di sejarah di Imlek. Terdiri dari Sen Di Koutian, 4 kata. Ada Tuhan, ada satu, ada mulut, ada kebun. Kalau mulut itu ngomongin, misalnya kamu makan ke restoran Cina, rumah makan Cina, yang dia tanya itu bukan berapa orang sebetulnya, yang dia tanya berapa mulut. Karena satu mulut itu pasti dihitung satu orang. Jadi Fu itu ngomongin orang, ngomongin satu orang. Jadi Tuhan, satu, orang, kebun. Ini ngomongin apa? Lihat kebun, kebunnya yang kotak. Ada 4 kebun. Ngomongin apa sih? Ada Tuhan, ada satu orang, ada satu kebun, dan di sana mengalir 4 sungai. Ngomongin apa sih? Taman Eden. Ngomongin Fu itu ngomongin Eden. Makanya gini, kalau kita mau ngomongin Fu, beruntung, kelimpahan, tinggallah bersama Tuhan di Eden. Apa sih Eden? Eden itu artinya gini, hadirat Tuhan. Itu Eden. Arti kata Eden sesungguhnya hadirat Tuhan. Jadi kalau kamu mau Fu gimana? Masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan cuma masuk, tapi juga tinggal di sana. Hidup, maksudnya Dia, Tuhan yang menciptakan semesta, kamu bawa hidup bersama kamu, tinggal di hidup kamu. Itu Fu. Ada Tuhan di sana. Nah, jadi dari contoh ini saya mau bilang gini, ada garis keturunan dari anak-anak Nuh terus menyebar ke seluruh dunia. Makanya cerita tentang banjir besar, tentang air bah itu ada di hampir semua etnis di dunia. Di tiap benua ada cerita tentang banjir besar, tapi ceritanya udah agak beda-beda karena ceritanya kan dari Nuh dikasih ke anaknya bisa cerita, diceritain lagi berubah lagi sedikit, lama-lama makin jauh ceritanya. Cerita Adam Hawa juga diceritain oleh Nuh dan bergeser lama-lama ceritanya jadi mitologi. Nah, jadi ada persamaan-persamaan. Ada lagi nggak? Saya ada kasih banyak kata di sini sebagai contoh. Jadi ada persamaan antara keturunan dari Nuh yang kemudian menyebar, terutama ke daerah Asia. Next slide. Saya punya banyak kata di sini. Ada kata roh, ada hujan, 3 menurut, terus keajaiban terjadi. Waktu Tuhan menciptakan manusia, dibilang gini, Tuhan menghembuskan nafasnya. Ada yang turun hujan, ada yang turun, terus kemudian tanah itu ajaib berubah jadi daging, gitu ya. Jadi ada kata-kata next. Ada kata-kata yang sebetulnya di tiap kebudayaan itu masih ada hubungannya kalau kita mau cari. Rakus, ada hutan, ada wanita. Hutan itu tulisannya sebetulnya pohon, 2 pohon. Jadi tapi lucu ya kalau kita bilang gini, saya punya hutan berarti punya pohon 2 di rumah, kan gak mungkin dong. Pohon 2 ya pohon 2, bukan hutan. Tapi kenapa jadi hutan dalam aksara Mandarin? Ingat ada satu taman, di dalamnya ada 2 pohon. Terus ada seorang perempuan, dia ambil satu buah di situ yang gak boleh dimakan. Karena apa? Karena keinginan hatinya. Nah, jadi diterjemahkan sebagai rakus. Next slide. Ini saya akan ngomong banyak tentang bahasa. Ada melarang, ada hutan, ada wahyu, ada yang difirmankan oleh Tuhan sambil menunjukkan. Masih di kitab Kejadian, ketika keliling-keliling, ini boleh dimakan, itu boleh dimakan, terus dikasih unjuk. Ada 2 pohon di sana. Terus Tuhan tunjukin sama Adam, yang ini boleh dimakan, tapi yang satu yang di tengah ditunjukin sama Tuhan, jangan dimakan. Ada larangan di sana. Ada 2 pohon yang salah satunya dilarang. Next. Ada menara. Saya kasih contoh banyak kata di sini supaya kita tahu. Jadi nggak banyak orang tahu sebetulnya artinya. Saya juga sebetulnya nggak tahu sih. Ada tanah itu yang paling kiri, tanah. Terus bacanya dari atas ke bawah ya.
ada rumput, ada orang, satu mulut. Kau balik lagi, mulut. Cerita tentang apa itu? Tanah sama rumput dicampur jadi satu, jadi batu bata. Zaman dulu bikin bangunan itu gabungan tanah sama rumput, terus dibakar. Ada satu orang dengan bukan satu orang sebetulnya, ada orang yang bahasanya masih satu di seluruh dunia. Terus dia bilang gini, mari kita bangun menara. Kita hendak naik, mau jumpa sama yang maha tinggi. Kalau manusia udah pengen sesuatu apa aja, bersatu hati, terwujud. Terus Tuhan bilang gini, kita mau cerai beraikan, kita mau sebarkan orang, jadi banyak bahasa. Ini ngomongin Babel, menara. Next slide. Nah, ini setan. Ini mah gak usah lah ya. Ada hidup kebun sesuatu yang rahasia. Ada kehidupan yang disembunyikan di Taman Eden, yang disesatkan di Taman Eden. Next. Ini ngomongin sihir. Paling atas tutup, bawahnya ada 2 pohon, terus ada kuit yang tadi ada setan. Maksud ini ngomongin gini loh, Tuhan menutupi sesuatu. Setan menutupi sesuatu. Ketika di Taman Eden ditanya gini, Tuhan pasti bilang sama kamu, semua pohon di sini kamu gak boleh makan. Dia sedang mencoba kasih tutup. Dia sedang mengelabuhi. Makanya gini, orang yang dikelabuhi, orang yang pikirannya nggak tahu semua tapi berlagak tahu semuanya, itu seperti orang yang tersihir, yang pikirannya mulai disesatkan, yang dicuci otaknya. Nah itu orang yang tersihir. Next slide. Nah, terakhir nih, paling kata sebelah kiri itu artinya perahu. Terus yang angka di atas itu angka 8, bawahnya mulut kau. Perahu 8 mulut. Terus jadi bahtera. Kenapa? Kalau kita lihat ceritanya Nuh, lagu sekolah minggu bilang gini, Nabi Nuh dan Istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. ya. Bahtera itu kalau di Chinese dibilang perahu besar. Kenapa? Tapi begitu dipecah kata-katanya jadi perahu 8 mulut. Tadi saya ngomong mulut itu ngomong tentang apa? Orang. Ada berapa orang di Bahtera? 8 orang. Tuh ada gitu. 3 anak tambah 3 mantu, tambah orang tuanya juga. Oh iya, 8. Ini ngomongin ini. Bahtera. Sem, Ham, Yafet cerita sama anak-anaknya. Terus diceritain semua keturunannya. Jadilah kata Bahtera. Nah, lanjut. Kita mau ngomongin tentang tradisi Imlek. Apa sih yang kita lakukan biasanya kalau Imlek? Coba yang merayakan Imlek, kasih tahu. Imlek ngapain aja sih? Terakhir, duit aja duluan. Terakhir, apa mah? Terakhir, kumpul keluarga. Makan bersama. Makan bersama. Baru minta angpau. Masih banyak yang lain. Iya, bersihin rumah, kan gitu. Ya, kalau mau ngomong gini, tradisi Imlek itu kita ngapain sih sebetulnya? Ada yang namanya gini loh. Waktu Nuh keluar dari Bahtera, apa yang dia lakukan pertama? Dia bangun mesbah buat Tuhan. Waktu dia mulai hari yang baru di bumi, yang dia lakukan pertama juga, dia bangun mesbah. Dia kasih persembahan. Dia kasih yang namanya ucapan syukur. Nah, itu yang pertama dia lakukan. Ada yang namanya ucapan syukur. Terus apa? Tradisi Imlek. Terus ada kumpul keluarga. Kumpul keluarga itu baik gak sih? Baik gak sih? Baik ya? Boleh ya kita terusin ya. Di kumpul keluarga itu, namanya keluarga, pasti ada yang berantem. Gak mungkin gak berantem. Urusan, saya punya kertas nih misalnya.
Di saya tulisannya M, huruf M. Begitu Anda baca dari sebelah sana berubah jadi W. Terus akhirnya karena beda pandangan kita berantem. Urusan ini M apa W? Beda pandangan berantem. Itu kalau dua doang. Urusan di sini sama di sana. Kalau ada di sebelah sini berubah jadi angka 3. Di sebelah kiri saya jadi huruf E. Akhirnya berempat berantem lagi. Karena apa? Beda pandangan. Padahal yang diomongin sama sebetulnya. Di meja makan, waktu kumpul keluarga, kita bisa ngobrol. Kenapa sih saya ngomong gini? Menurut saya begini loh. Itu selesainya di meja makan. Makanya kalau berantem, tunggu habis makan dulu kenyang, baru diskusi. Lebih tenang biasanya kan. Terus kita biasanya motong ada yang namanya kue keranjang. Ada yang tahu kue keranjang? Yang bulat lengket. Kenapa itu harus ada? Waktu dipotong lengket. Itu simbol. Simbol dari apa? Keluarga. Meskipun kita berantem kepotong, tapi harus tetap lengket. Jangan jauh dari keluarga. Kalau dimakan manis, itu keluarga. Harus manis namanya keluarga. Meskipun terpotong, harus tetap manis, harus tetap lengket. Nah, ada yang lagi bersih-bersih rumah, itu baik juga kalau saya bilang ya. Soalnya sebelum tahun baru bersih-bersih rumah, tamu mau datang, masa nggak dibersihin sih? Bersih rumah dulu biar orang kalau datang enak. Ada lagi pakaian baru, tahun baru beli pakaian baru. Ini sebetulnya ajaran hemat sih. Biar tiap bulan jangan beli baju, belinya di tahun baru aja. Nah gitu, diajar supaya hemat. Tapi ngomongin apa lagi selain hemat? Pakaian baru itu ngomongin apa sih? Kalau kita bilang hidup yang baru ya, jubah yang lama itu dilepas, pakai hidup yang baru dalam Kristus. Terus ada ucapan selamat. Tadi saya udah kasih contoh ucapan selamat. Saya rasa bagus. Kita di mana-mana mengucapin selamat. Mulai gereja pun kita mengucapin selamat kan, shalom gitu. Biar damai sejahtera bagimu. Baru terakhir kasih angpau. Jangan baru-baru langsung minta angpau. Angpau itu ngomongin apa? Restu dari yang tua. Makanya yang tua ngasih angpau ke yang lebih muda ngomongin apa? Restu. Ini doa saya supaya kamu diberkati. Biar saya duluan yang mulai kasih berkat buat kamu. Gitu. Itu angpau. Baru kemudian ada yang namanya gini. Begitu tahun berganti, CEO pun ganti. Iya kan? Di sini ada babi? Nggak ada babi di sini. Nggak ada babi? Manusia. Oh, manusia semua. Monyet nggak ada monyet? Anak sekolah minggu kalau diajarin gini. CEO-nya apa? Saya ingat waktu kecil juga gitu sama guru sekolah minggu. CEO-nya apa? Nyebut banyak. Babi, ayam, monyet, tikus, apalagi kambing, kuda, tupai, kodok. Oh nggak ada ya? Tapi kemudian guru sekolah minggunya bilang gini. Diajarin, kalau ditanya CEO-nya apa, bilang CEO Yesus gitu waktu sekolah minggu. Tapi ada orang juga yang nggak ngerti. Akhirnya gereja karena diajarin begitu, anaknya, orang tuanya marah. Masa Yesus disama-samain sama hewan? Ada yang begitu. Tapi saya mau bilang gini, CEO itu sebetulnya terdiri dari 2 kata, su, syang. Ulang sama saya, apa? Su, syang. Su itu artinya kepunyaan. Syang itu siapa? Jadi CEO itu ngomongin tentang diri. Kamu mirip sama siapa? Makanya sering ada orang habis makan terus tidur. Oh, CEO-nya kebo sih gitu. Ya ada ya. Ada kan yang suka bilang gitu kan. Begitu lahir CEO udah, oh ini orang kerjanya bakalan capek nih. Udah kerja terus gitu. Tapi kalau kita bilang gini, Su Syang, CEO itu artinya kamu mirip sama siapa? Mirip dong sama Yesus, jangan sama hewan ya. Jadi kamu murid Kristus, samakan dirimu dengan Kristus. Hiduplah seperti Yesus. Nah, kita buka sama-sama di Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 1 sampai 7. Keluaran 12 ayat 1 sampai 7. Ketemu? Amin.
sama-sama ya, yang ganjil saya, yang genap saudara, kita bergantian. Keluaran 12 ayat 1 sampai 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi penguat segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu telah jumlahnya mengambil seekor anak domba, maka ia harus sama-sama dengan rekannya terdekat ke rumahnya akan mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai harinya 14 kilo. Harus Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Nah, demikian firman Tuhan. Jadi kita baca tadi di kitab Keluaran bilang ini. Ada di ayat 1 bilang Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Dibilang ini, bulan ini ngomongin tentang tulah ke-10. Bulan ini akan jadi permulaan bulan bagimu. Di tiap tahun baru, bulan ini akan jadi bulan yang pertama, tahun baru. Tiap keluarga masing-masing ambil satu ekor anak domba. Saya mau bilang gini, setiap keluarga perlu satu anak domba. Setiap keluarga perlu yang namanya anak domba Allah di dalamnya. Bukan dia yang masuk, kamu yang ambil. Artinya gini, kamu yang buka pintu, bawa dia masuk. Tuhan cuma ketuk, kamu yang persilahkan dia masuk. Nah, setiap keluarga ambil seekor anak domba. Kalau keluarga itu terlalu kecil, ini ngomongin kalau kamu yang gak ada keluarga, kalau kamu yang merantau, kalau di sini dia ngomongnya yang merantau, saya lihat banyak orang-orang Batak biasanya merantau, orang-orang Nias merantau. Itu mereka punya komunitas sendiri, ibadah sendiri, ya. Mungkin ada arisan sendiri untuk orang-orang yang merantau yang nggak tahu sih marganya sama atau keluarga, saya kurang paham ya. Tapi mereka punya komunitas sendiri. Nah, untuk yang merantau, yuk bersatu, sama-sama saling dukung. Gitu. Nah, jadi kita keluarga besar ya, kita semua keluarga besar. Tapi untuk keluarga-keluarga kecil bersatu, patungan untuk anak domba ini satu masuk. Artinya gini, setiap orang perlu komunitas yang di dalamnya ada Kristus. Amin. Ya. Nah, kamu harus kurung itu anak domba. Ini simbol ya, bukan berarti Kristusnya dikurung doang, enggak. Ini simbol waktu tulah ke-10. Kamu harus kurung anak domba 14 hari. Kemudian nanti di hari ke-15 waktu senja, karena permulaan hari itu kalau orang Yahudi senja. Waktu penciptaan kitab Kejadian, jadilah pagi dan jadilah petang. Nah, petang itu mulai hari, bukan pagi. Waktu senja sembelih, darahnya ambil sedikit, dibubuhkan. Terus ngapain? Gak boleh keluar rumah. Dagingnya kamu masak, makan bareng. Nah, itu yang terjadi di tulah ke-10. Waktu anak-anak sulung di Mesir mati, termasuk hewan-hewan. Kenapa sih? Hari ini saya mau ngomongin apa sih? Ngomongin budaya Imlek. Tapi apa hubungannya sama ini? Sama tahun baru yang ditulis sebagai Paskah nantinya. Saya mau cerita. Di Imlek itu, di budaya Imlek, awalnya ada mitologinya. Mitologinya itu ada seekor hewan. Dijulukin itu namanya Nienzo. Gambarnya ini nih, next. Nien itu artinya tahun. Kenapa? Karena hewan ini muncul setiap tahun satu kali, waktu tahun baru.
Ini perkiraan, namanya mitologi, gak ada aslinya. Tapi saya yakin warnanya sih gak merah. Nanti tahu kenapa saya yakin warnanya gak merah. Dia muncul setiap tahun baru. Dia keluar dari suatu tempat, katanya di dasar laut, karena dia suka tempat yang gelap. Jadi dia ketika malam tahun baru dia akan keluar untuk cari makan, terus dia tidur lagi sampai tahun depan. Nah, Nian ini bentuknya kurang lebih begini, katanya berkepala singa, dia punya tanduk di tengah, mulutnya besar, giginya tajam, badannya seperti kerbau, terus dia punya sisik emas. Mirip sama apa kalau kita lihat sekarang? Barongsai ya, mulutnya lebar, giginya tajam gitu. Nah, jadi setiap tahun sebelum musim semi dia akan muncul, dia akan cari makan. Dia mangsa manusia atau hewan, jadi dia karnivor. Ada penduduk desa itu kalau mau malam tahun baru dia akan beres-beres. Ada yang ngurung diri di rumahnya, ada yang pergi ngungsi ke atas gunung. Karena dia ini katanya muncul dari lautan dalam, jadi dia ngungsi ke atas gunung, menghindari. Jadi waktu orang-orang mulai menghindar, mitologinya gini, ada seorang kakek, dia bawa tongkat sama satu kantong. Dia datang ke desa, terus dia minta makan. Ada makanan nggak? Tapi orang-orang sibuk karena mau menyelamatkan diri kan malamnya. Dia mulai packing rumahnya, dirapihin, dikunci gitu ya. Sampai kemudian dia sampai ke rumah satu orang nenek tua. Dia dikasih makan. Terus dia tanya, ini orang kenapa? Kok pada sibuk? Saya keliling-keliling nggak ada yang peduli loh gitu. Dia bilang gini, oh soalnya malam ini malam tahun baru, nanti ada monster nih yang akan nyerang ke desa ini, kita harus pindah menyelamatkan diri gitu. Kata si kakek ini, enggak, percaya sama saya, malam ini gak usah melarikan diri, nanti saya bisa bantu usir monster. Tapi semua penduduk gak percaya, yang ini juga gak percaya. Dia pergilah ke atas gunung. Si kakek tetap tinggal di rumah nenek ini karena rumahnya memang sengaja nggak dikunci buat kakek ini tinggal. Ya sudah, malam-malam terus akhirnya benar monster Nian datang, ceritanya begitu. Ketika monster Nian ini datang, si kakek ini udah tempel-tempel kertas merah di ambang pintu rumah, dikasih lampion. Malam di dalam rumahnya dinyalain banyak lilin gitu ya. Waktu monster Nian datang ini dia keliling-keliling rumah. Semuanya gelap, semuanya terkunci, nggak ada orang. Dia keliling-keliling desa, sampai dia sampai di rumah tempat kakek ini bermalam. Dia kaget, kenapa? Karena dia takut sama yang namanya warna merah. Begitu lihat, aduh ini pintu merah-merah, ada lampion. Dia mau coba masuk pelan-pelan. Dia lihat, oh terang, ada lilin nyala. Waktu dia mau masuk, tiba-tiba si kakek keluar bawa kentongan bambu. Dia pukul, tak gitu. Karena suaranya berisik, si Nian ini ketakutan, kupingnya sakit. Dia pergi kemudian dari desa itu. Nah, kalau sekarang ini nggak pakai kentongan, pakainya petasan yang panjang, pakainya petasan, mercon. Tapi itu kan kebudayaan. Kalau kita juga punya, namanya Roh Kudus. Jadi kalau dulu pakai berisi kentongan, terus jadi pakai mercon, kita punya dunamos. Kita tulis Roh Kudus sebagai dunamos. Asal katanya kemudian jadi dinamit yang meledak-ledak di dalam kita. Roh yang berkuasa gitu. Kita punya Roh Kudus di dalam kita. Itu sejarah kenapa muncul ikan. Ada monster yang tiap tahun muncul. Monster ini takut sama warna merah. Monster ini takut sama suara berisik. Makanya kemudian kita lihat di zaman sekarang ada tradisi barongsai. Itu semua warnanya merah, terus diiringin sama suara-suara berisik yang gak jelas. Ya mungkin jelas lah dari ritmenya soalnya. Ada suara-suara berisik begitu. Nah, apa sih yang hubungannya sama Keluaran 12 tadi? Tadi ada Musa datang. Musa itu dikasih tanda sama Tuhan ada dua. Waktu Musa disuruh Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, dia bilang gini,
Tuhan, aku ngomong aja nggak lancar. Tuhan kasih aku tanda supaya orang Israel percaya kalau Kau yang utus aku. Tuhan kasih dia tanda 2. Pertama dia bilang gini, masukin tanganmu ke kantong. Begitu keluar jadi putih seperti kusta. Masukin lagi. Begitu keluar normal lagi. Itu tanda. Tanda kedua dia bilang gini, kamu kan punya tongkat gembala. Kamu lempar jadi ular. Ularnya kamu tangkap lagi jadi tongkat. Tadi mitologi bilang apa? Kalau Imlek ada kakek, dia bawa 1 tongkat, dia bawa 1 kantong. Dia datang. Ini sebetulnya cerita-cerita kitab yang kemudian diceritakan kembali. Maknanya sama tapi kisahnya bergeser. Karena diceritakan doang, nggak ditulis. Kemudian gini, ada anak domba yang dikurung 14 hari. Imlek perayaan berapa hari? 14. Ke-15 itu namanya Jago, udah berubah. Jadi sama-sama 14 hari. Di hari ke-15 pesta. Kenapa? Di hari ke-14 anak domba disembelih. Hari ke-15 ditulis begini di Alkitab, kamu minta sama orang Mesir apa yang mereka punya, hewan, emas, ambil. Kamu minta, mereka akan kasih. Gitu. Tuhan buat orang Mesir itu bermurah hati, dia kasih hartanya. Kemudian kamu keluar, maksudnya apa? Kamu keluar dengan kelimpahan. Nah itu dia. Jadi 14 hari, hari ke-15 kamu keluar dengan kelimpahan. Makanya ada pesta. Terus di hari ke-15 juga, waktu orang Israel berpesta keluar, malam harinya sebelum keluar, semua orang Mesir menangis karena anak sulungnya baik manusia atau hewan mati. Ada suara berisik di seluruh Mesir. Kalau tadi Nian ada suara berisik juga. Apa yang lewat Nian? Ada roh Tuhan yang dikirim oleh Tuhan. Waktu dia keliling dia cari. Setiap rumah yang tidak ada tanda merah di pintunya, tanda darah, tanda perjanjian di pintunya, anak sulungnya akan mati. Jadi itu ada budaya yang muncul karena sejarah kemudian bergeser ceritanya sedikit. Jadi kalau mau kita ngomongin Imlek ada merah-merah, itu ngomongin apa sih? Ada darah anak domba. Ya. Jadi kalau ditanya, boleh nggak sih orang Kristen Imlek? Boleh. Sembahyang boleh nggak? Ya kita tiap minggu juga sembahyang kok. Ada ucapan syukur gitu ya. Jadi ada budaya yang boleh kita ambil. Tapi ketika budaya bercampur dengan agama, nah kita harus sesuaikan. Karena ada kepercayaan atau agama lain yang kita nggak bisa ambil. Penutup saya mau bilang gini loh. Saya mau ngomong dari keseluruhan cerita ini, dari ngomong tulah ke-10, dari ngomongin mitologinya Imlek. Saya mau bilang terakhir, ketika Imlek, semua orang tua menunggu anak-anaknya pulang. Apalagi kalau yang rantau ya, biasa ada yang pulang kampung. Orang-orang anak-anak itu ditunggu di kampungnya, di rumahnya yang paling besar ada orang tua yang paling tua di sana gitu, ditunggu untuk datang. Tapi banyak kali makin tahun orang-orang makin gila-gila cari duit, makin tahun karena ekonominya semakin banyak yang dibutuhkan, makin susah katanya, orang makin gila-gila cari duit, bertahun-tahun gak pulang gitu. Saya mau bilang di tahun ini gini, hormati orang tua. Pulang gak pulang, saya mau bilang hormati orang tua. Waktu kumpul keluarga, mungkin ada yang bertambah. Ponakan udah lahir 1. Terus kita bisa cerita, sayang ya, oma udah gak ada. Padahal waktu kamu masih di kandungan, oma nungguin loh kamu lahir. Terus oma udah gak ada. Waktu perayaan ada yang bertambah, tapi ada juga yang berkurang. Ada yang datang, tapi mungkin ada yang pergi. Tahun ini kalau keluargamu masih ada seperti tahun lalu, mengucap syukur.
kumpul sama keluarga, bangun hubungan sama keluarga yang erat gitu ya, yang baik. Kenapa? Karena di tahun depan keluargamu mungkin gak sama lagi. Mungkin ada bagian dari keluargamu yang hilang, yang berpulang ke rumah Tuhan. Mungkin ada yang bertambah. Saya mau bilang, keluarga itu penting. Tuhan begitu fokus sama keluarga. Hal pertama yang Tuhan lakukan, dibilang Tuhan membuat keluarga. Dia memberkati, menikahkan Adam dan Hawa. Ya, jaga keluarga kita, keluarga besar kita di gereja ini juga kita sama-sama jaga. Gesekan itu perlu, gesekan pasti ada, tapi kita nempel terus kayak kue keranjang. Meskipun kita terpecah, meskipun ada masalah, tetap nempel. Jangan keluar dari komunitas. Oke? Selamat berkati. Yuk, saya undang promosi, kita bersatu dalam doa.